Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? How are you today? We are fine. Oh, you are all fine. Yeah. How are you, Putri Ayu Dikjas? I'm fine. Okay, you are fine. That's good. Yeah. What about you, Angie Arianto? I'm fine. Yeah, you are fine too. Okay, I hope all of you are fine for today. Yeah. But before we start our lesson, sebelum kita mulai kelas kita hari ini, we are going to do a praying. Ya. Kita akan berdoa dulu, berdoanya yang hikmat ya. Semoga apa yang akan kita laksanakan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Nah, sebelum kita mulai belajar, I will ask you first ya. How are you feeling today? Pak ingin bertanya, kira-kira perasaannya hari ini bagaimana? You can say it in English, kamu bisa mengatakannya dalam bahasa Inggris, bisa juga dalam bahasa Indonesia. But you don't have to answer now. Kita akan bermain sedikit ya, kita akan bermain about your feeling, tentang perasaan kalian hari ini. Tadi, how are you feeling today? You are going to answer tentang apa yang kamu rasakan hari ini dengan cara melihat emoticon yang ada di sini. Bisa kelihatan emoticonnya? Bisa. Yeah, there are 6 emoticons. You are familiar to, ya. Kalian sudah familiar nggak dengan emoticon ini? Ya. Familiar ya, udah sering lihat ya? Udah, Pak. Udah, Pak. Now, kita akan bermain. You can choose, ya. Kamu bisa memilih nanti di situ emoticon yang ada berdasarkan apa yang kamu rasakan sore ini. Tapi di sini to find out the vocabulary related to emoticon. Silakan tulis di kolom komentar. Apa yang kamu rasakan? What do you feel for today? I'm happy. Nadia, I am happy. Ya. Frida, happy. Wah, happy juga ya. Safira, happy. So you feel happy for today. What else? P. And then? P. Okay. Happy. Happy ya. And all of you are happy. Dan semuanya hari ini bahagia. Okay, very nice to know that ya. Jadi senang sekali mendengar bahwa anak-anak bahagia sekali hari ini. Kemudian yang kedua ini kira-kira apa ini? Sad. Sad. Okay, well done ya. Bagus sekali di sini. Sad ya. AD. What about the red one? What is the first letter? Angry. Nice. And then Angry. G. Adele? Ya? R. Nice. Angry. Khawatir. Ya, khawatir itu worry. Ini adalah ekspresi yang biasa kita kenali pada orang. Nah ya, jadi kita juga bisa mengenali ekspresi pada diri kita. All of you are happy for today. Semuanya semuanya happy. Kira-kira hari ini hal-hal yang menyenangkan yang pernah kamu lakukan, yang berhasil mungkin kamu lakukan di sini ada contohnya you win. Berarti ini berkaitan dengan game ya. Oh, today I play the game and I win the game. Hari ini saya bermain game dan saya menang melawan saya gitu ya. Ini kan suatu yang menyenangkan akhirnya kan. Atau maybe you can see the picture making a cake. Oh, hari ini saya berhasil buat kue resep baru. Atau yang lain yang tidak ada di sini. Kira-kira apa yang anak-anak lakukan hari ini dan berhasil dilakukan. Bisa ditulis di kolom. Salsa mengatakan bahwa dia hari ini berhasil menyelesaikan tugas bahasa Indonesia. Well done ya. Atas capaian yang sudah dilakukan oleh Salsa. Any others? Yang lainnya mungkin? You can write it in Indonesia. Bu Nelly berhasil menjawab tugas bahasa Inggris. Good job. Okay. I say well done to all of you. Pak menyampaikan great. Ternyata semuanya sudah mengerjakan tugas dengan baik, capaian yang luar biasa. Good job. Ya, you did a great job. Materi kali ini ada kaitannya dengan ucapan selamat. Di chapter 1 itu anak-anak mempelajari Congratulations. Oke, congratulations ya. Congratulations itu artinya memberikan selamat. Ya, selamat kepada seseorang atas prestasi yang dilakukan. Apapun itu, ya. Atas keberhasilan yang dia lakukan. Dan ini
untuk membangun komunikasi yang baik antar personal, antar pribadi ya. Jadi ada rasa empati kita kepada orang. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, ada teknik stop. Kita akan lakukan mindful breathing ya. Kita akan mencoba untuk lebih fokus dalam belajar. Sebelum belajar kita akan coba teknik bernapas dengan kesadaran penuh. Ready. Ready ya. Take a deep breath. Ya, tarik nafas yang dalam. Feel it, ya, rasakan nafasnya, kemudian exhale ya. Release it. Lewat hidung dan rasakan nafas yang keluar. Sekali lagi, one more time. Take a deep breath. Dan semuanya hold it. Kira-kira sesaat setelah melakukan itu apa yang dirasakan? What do you feel? Lebih relax, Pak. Ya, we relax ya. Yang lain bagaimana? Lebih tenang. Lebih tenang ya. Jadi lebih tenang, lebih relax, bisa lebih fokus sekarang toh? Dan serius. Jadi oke, sekarang sudah fokus semuanya. Now we are going to continue. This is our material. Ekspresi anaknya kira-kira worry, confused, angry atau happy? Happy. Iya, jadi ketika kita menyampaikan congratulations itu harus happy. Ya. Pembelajaran kali ini how to congratulate others, ya, bagaimana menyampaikan selamat, ucapan memuji atas prestasi yang dilakukan oleh orang lain. This is our learning objective. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. By the end of this lesson, di akhir pembelajaran nanti anak-anak diharapkan dapat, anak-anak bisa mengidentifikasi, menerapkan fungsi sosial dari teks ini apa, kemudian identify next slide. Nah, what do you see in this slide? There are two person, ada dua orang situ ya. Iya, Pak. Doing what? Kira-kira apa yang melakukan? Ekspresi mukanya. Ekspresi mukanya kira-kira bisa dilihat ekspresi mukanya? Bisa. The girls, ya, and the boys. Ya. Situ dia mengatakan apa? Intan, ya. I got the scholarship. Intan, aku dapat beasiswa nih. Congratulations, guys. You deserve it. Your mom and dad must be proud of you. Jadi, wow, kamu sudah sewajarnya mendapat ekspresi mukanya ya. Kalian di sini mencoba untuk belajar teknik melihat ekspresi dari teknik melihat ekspresi. Kita bisa menebak kira-kira orang itu sedang melakukan hal apa atau mengekspresikan apa. Ya, next. Ya. Can you see that? Bisa dilihat yang berikutnya? Bisa. Nah, lihat ekspresi mukanya. Mungkin you don't know exactly what they are talking about. Mungkin kamu tidak bisa mengenali mereka ngomong apa sih. Ini bagi siswa mungkin yang belum tahu, ada kosakata yang susah. Ini kok saya bisa nebak dari ekspresi mukanya, pasti ini. Nah, nanti kalian bisa menebak dengan membaca ekspresi muka seseorang. Ketua OSIS memenuhi syarat untuk menjadi ketua OSIS gitu maksudnya ya. Meet all the requirement. Apa responnya? Salsa bilang, nice ya, I am happy for you. Jadi ini ungkapan bahwa merasa bahagia, senang dengan kabar itu ya. Jadi dia mendapatkan kabar bahwa temannya ini memenuhi syarat dalam menjadi ketua OSIS, pasti dia senang dong. Itu kan kabar yang bagus ya. Jadi ini namanya membangun relasi yang baik. Bagaimana kita membangun komunikasi, berempati, senang, bahagia untuk berikut capaian yang dilakukan. Next slide. Wish me luck. Salsa, wish me luck. Wish me luck. What does it mean? Wish me luck. Wish me luck itu artinya doakan saya. Iya, benar. Doakan saya sukses ya, doakan saya berhasil. Jadi wish me itu artinya kita meminta orang lain untuk mendoakan bahwa kita pada Salsa. Kemudian apa responnya Salsa? Dia senang nggak ekspresinya di situ? Senang. Senang ya. He looks very happy. Sure, good luck. Tentu, good luck. Wish me luck, good luck itu artinya? Beruntung. Semoga beruntung, semoga sukses. I hope you win the race. Nah, ini harapannya. I hope. Saya harap you win the race. Kamu? Menang di lomba balapan. Okay, well done. Anak-anak sudah melihat
ekspresi. Jadi melihat ekspresi yang ada, kira-kira ekspresi dari gambar pertama sampai gambar ketiga tadi apa kira-kira? Happy, Pak. Happy ya, berarti happy. Everybody in the picture are teks di congratulation ini ada juga, kita juga bisa menggunakan bentuk tulisan. Nah, pay attention to the pictures. Bisa lihat gambarnya? Bisa. Bisa, Pak. Nah, ini ungkapan selamat dalam bentuk Tulisan. tulisan. Jadi selain anak-anak bisa menyampaikan ucapan selamat dalam bentuk tulisan ke teman kamu, kamu juga bisa menyampaikannya dalam bentuk tulisan. Dengan cara bagaimana? Making a greeting card, ya. Membuatnya menjadi kartu Ucapan. kartu sama ya, sama dengan yang sebelumnya. Ini menyampaikan ucapan selamat, happy birthday, wish you all the best. Atau yang sebelahnya ini bagus ya, ucapannya ini, kartu ucapannya juga menarik, cantik. I'm so happy. Apa ini ungkapan-ungkapannya ya, ekspresinya. Ekspresinya itu hampir rata-rata semuanya ditandai, dikenali dengan Senang. senang, senyum. Sini kira-kira ya, sumringah. Kita akan coba mengerjakan tugas, memilih ini number 1. Siapa yang bisa menjawab number 1? I bla bla bla, you will be better soon. Kalian bisa memilih jawabannya yang ada di situ. Harapan, aku berharap you will be better soon. Very nice, Safira ya. Tadi menuliskannya dari chat. Number 2, wonderful. You bla bla bla. Ya, I am happy. Jadi ada berarti 2 ya. I am happy to hear that. Ini semuanya sudah bisa nih kalau kayak gini nih. Sudah bisa, tinggal dipraktekkan saja. Nah, jadi ini ungkapan-ungkapannya, Pak ulang terbaik atau well done, you did it. Pak sering kalau di Google Classroom menuliskan kata well done ini ya. Merespon anak-anak itu dalam menjawab biasanya well done, good job, keep up the good work. Itu sering nggak? Sering. Nah, itu memuji capaian yang sudah kalian lakukan, berikan selamat. I'm proud of you, bisa ditambahkan dengan I'm proud of you, ini artinya aku bangga Terhadap kamu. keberhasilanmu. I'm proud of you. Harapan dan doa to congratulate others for their fortune, mengucapkan selamat pada orang lain atas keberhasilan, ya, keberuntungan. Jadi kita menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Oke. Jadi ini ekspresi-ekspresinya kayak winner ya. Congratulations aja udah cukup. Biasanya ada yang disingkat, paling singkat tuh biasanya apa? Singkatan dari congratulations yang paling sering ditulis di WA. Congrats, ya, very nice Intan ya, itu sering sekali. Nah, coba sebelum kita akhiri sesi ini, Pak ingin coba kalian mempraktekkan di dalam ruang chat, memberikan selamat coba kepada teman-temannya. Tadi kan teman-temannya ada yang sudah berhasil mengerjakan tugas. Coba sebutkan nama temanmu dan berikan ucapan selamat. Tulis di chat. Atau ada yang mau angkat tangan langsung lewat berbicara langsung boleh. Boleh pilih ekspresi yang mana saja. Nah, ini mencoba kalian membangun komunikasi yang baik, empati kepada. Oke, Nadia, very nice ya. Congratulations, Angie, you have finished today's task. Bagus sekali, Nadia ya. Well done. Where is Angie? What do you say to Nadia? Apa yang dikatakan ke Nadia, Angie? Thank you, Nadia. Oke. Nadia ya, sudah direspon oleh Angie. Thank you, Nadia. Oke, ada yang lain lagi? Ada mau coba? Menarik loh, ini sudah Pak, kalian membuktikan bahwa kalian benar-benar bisa. Untuk materi ini kalian sudah bisa. Sambil kalian mempraktekkan sosial emosional kalian ya. Bagaimana kalian berinteraksi dengan orang lain, berempati, mengucapkan selamat dalam bahasa Inggris pula. Salsa, congratulations Intan. You can answer the question, sir, quickly. Wow, ini keren ini. Tadi ternyata Salsa fokus mendengar jawaban Intan dari pertanyaan Pak. Jadi jawabnya cepat tadi Intan ya. Jadi Salsa memberikan selamat. Selamat ya Intan, kamu bisa menjawab pertanyaan Pak dengan cepat. Ini luar biasa, ini ungkapan selamat langsung dari teman kamu. Where is Intan? Hello Intan. Can you respond it?
Oke, thank you Salsa. You too. Oke, ini respon dari Intan ya, Salsa. Thank you. You too. Kamu juga ya, karena tadi Salsa juga menjawab dengan baik. Oke, ini luar biasa sekali. Saya rasa anak-anak sudah have success on learning this material. Semuanya sudah berhasil dalam mempelajari materi ini. Nanti tinggal ditingkatkan. Anak-anak sudah mempraktekkan hari ini melihat keaktifan kalian dalam memberikan ucapan selamat. English is all about practice. Oke? Semuanya bisa paham ya untuk materi kita hari ini? Bisa, Pak. Oke. Yang terakhir, Pak, ini ada tugas. Ini mudah tugasnya karena saya rasa sudah paham semuanya. Ini Pak bagi 3 ya model tugasnya. Nanti anak-anak bisa membuat ungkapan. Yang pertama, your sister has just finished mopping the floor on the kitchen. Saudaramu, saudari perempuanmu baru selesai membersihkan dapur. You'd like to praise her and thanks for that. Ya, kamu akan memberikan pujian kepada dia terhadap apa yang dilakukan. Nah, nanti silakan sudah mulai terbiasa menulis, memahami struktur kalimatnya, silakan dibuatkan di dalam bentuk tulisan. Kemudian bagi yang belum terlalu yakin bisa membuat berdasarkan strukturnya, anak-anak boleh menggunakan ungkapan sederhana dan menambahkan emoticon yang tepat. Ya, apakah menggunakan jempol, senyum, atau semangat, dan selanjutnya. Dan yang tugas yang ketiga, bagi siswa yang merasa, oh, kalau saya mampu langsung ngomong, rekam video atau audio langsung, biar Pak bisa dengar. Nah, nanti silahkan dipilih berdasarkan kemampuan refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Nanti juga kalian akan mengisi jurnal refleksi harian tentang apa yang kalian sudah pelajari hari ini, apa hal yang menarik yang kalian pelajari hari ini. Nanti kalian isi di link seperti biasa. Jadi kesimpulannya, bahwa hari ini kita sudah belajar bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan meminta doa, harapan, memberi semangat, memberi selamat. Pak, tutup untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait perasaan dan pembelajaran yang saya rasakan, baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan ataupun evaluasi dari kegiatan aksi nyata ini, banyak sekali hal-hal yang menarik untuk saya refleksikan. Terkait perencanaan, saya sangat antusias. Tentunya saya sangat bersemangat sekali dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Saya sangat bersemangat dikarenakan hal ini adalah hal yang baru pertama kali saya laksanakan, saya rancang, dan tentu saya berharap hal ini bisa maksimal saat penerapannya. Saat penerapan, saya melihat bahwa antusiasme anak-anak cukup tinggi, keaktifan mereka juga cukup baik dalam merespon slide yang saya tampilkan terkait KSE, terutama dalam bagaimana mengolah atau mengenal diri, mengolah emosi. Anak-anak sangat-sangat antusias dan sangat membuat guru terbantu dalam melihat ternyata anak-anak memiliki sisi positif yang perlu digali, perlu diangkat sebelum kita memulai pembelajaran. Jadi semangat mereka dalam belajar itu perlu didorong sehingga mereka merasa percaya diri, merasa bersemangat, dan merasa siap untuk mengikuti pembelajaran saat itu. Dan dikarenakan materi KSE dalam materi yang saya sampaikan sangat erat sekali dan terkait sekali materi yang saya sampaikan dalam pembelajaran ini, yaitu terkait bagaimana mengucapkan selamat kepada orang lain. Ini sangat erat sekali dengan bagaimana menguatkan atau menumbuhkan rasa empati siswa secara personal dalam membangun hubungan yang baik dalam bersosialisasi. Dan ini sangat positif sekali ketika siswa bisa melaksanakannya, mempraktekannya secara sederhana dalam pembelajaran. Dan itu tentu akan sangat berpengaruh dan melekat pada diri mereka, sehingga hal ini bisa terbawa membentuk sebuah karakter yang baik. Kemudian untuk evaluasi, tentu banyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki, dikarenakan kegiatan pembelajaran ini juga masih dalam mode daring. Tentu banyak kelemahan-kelemahan yang tidak bisa terorganisir, tidak bisa terjangkau, baik itu dalam bagaimana menggali atau melihat keaktifan siswa dalam mereka menerapkan KSE itu secara maksimal, secara keseluruhan.
Dan harapannya ke depan di pembelajaran tatap muka saya lebih bisa menggali dan mengeksplor lagi kemampuan potensi siswa tentang bagaimana memaksimalkan waktu dan memaksimalkan sumber daya yang ada, potensi, minat bakat siswa dalam bentuk diferensiasi proses, produk, ataupun konten. Tentu harapannya ke depan ini bisa menjadi langkah awal positif bagi saya dalam bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik, yang baik, yang menyenangkan, dan bermakna bagi seluruh siswa saya ke depannya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.